Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel diperkirakan masih akan panjang. Bahkan Pentagon diperkirakan akan mengirimkan pasukan darat, di mana mereka berencana menempatkan ribuan pasukan elit lintas udara ke-82. Apakah ini akan makin mengarah pada perang darat? Kami akan membahasnya bersama pengamat militer Anton Ali Abbas dan juga pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara alumni US Air Force College bersama TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat sore Bapak-Bapak, semoga sehat selalu. Selamat sore, Mas. Ya, saya ke Pak Agung dulu. Pak Agung, kita mengetahui bahwa rekam jejak dari Divisi Lintas Udara ke-82 atau 82nd Airborne ini cukup panjang dari Perang Dunia Kedua, Perang Teluk 91, dan juga di Afghanistan. Seperti apa sebenarnya Donald Trump ini mengerahkan 1.500 atau up to 1.500 pasukan airborne ini atau para troopers ini ke Iran? Waduh, saya sebetulnya penggemar berat daripada 82nd Airborne. Saya membaca novel mengenai mereka di Longest Day, segala macam Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam. Tapi untuk kali ini dengan mohon terpaksa saya bilang bahwa mengirim sampai 4.000 orang atau 5.000 orang ke wilayah kedaulatan Iran adalah bunuh diri. Karena yang saya lihat adalah pasukan lintas udara ini adalah infanteri ringan yang bila tidak didukung artileri berat atau kavaleri di medan Iran yang bergunung, mereka akan sasaran empuk bagi artileri, divisi alpha baja, dan unit paramiliter yang sangat menguasai medan. Karena tindakan ini menunjukkan sebetulnya keputusasaan Amerika untuk mempertahankan hegemoni yang meleleh. Dia menggunakan segala macam cara untuk menekan, untuk membuat pressure berupa tekanan. Jadi sebetulnya lebih bersifat perang informasi daripada real kekuatan, karena nggak berarti apa-apa, hanya sampai 10.000 pun tidak berarti apa-apa, karena itu akan akan hanya membuat keniscayaan kesia-siaan. Bahkan jika unit elit ini sampai dihancurkan atau ditawan dalam 48 jam tanpa dukungan support logistik, maka ini akan justru malah menjatuhkan atau merusak moral daripada dan kedudukan Amerika di Timur Tengah. Jadi mereka tidak akan recover lagi dari kondisinya yang sudah bayangkan 27 pangkalannya sudah dihancurkan, kemudian mereka tidak bisa apa-apa, tidak bisa melaksanakan normal sebagai pelindung, sekarang malah dilindungi. Dan dalam saat negara-negara teluk kehabisan rudal pencegah serangan udara hanya untuk melindungi Amerika, itu mereka malah tindakan mereka untuk mengirim pasukan ini, kalau jumlahnya cuma sekian, itu betul-betul tanpa didukung dengan segala macam artileri dan lapis baja, itu sama saya dengan bunuh diri. Tapi sebelumnya sudah ada pengiriman pasukan sekitar 2.000 marinir, dan juga kemudian ini adalah sebuah divisi lintas udara yang memiliki rapid response atau rapid insertion atau serangan pasukan cepat. Ini seperti apa? Apakah juga selain menekan tadi yang Anda bilang, ini juga akan menyasar ke Pulau Kark ataupun juga untuk membuka Selat Hormuz? Yang namanya pasukan itu kan pasti besar ya, banyak, dan itu dukungan logistik. Selama mereka tidak bisa dilindungi secara baik dari serangan rudal balistik atau rudal jelajah atau drone, itu sama saja dengan kasihan mereka. Tidak ada tempat di Timur Tengah yang aman dari serangan rudal. Yang di Israel saja tidak aman. Bagi mereka itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun mereka harus berhadapan juga dengan pasukan Iran dengan senjata yang sama, kekuatannya dengan sama, ininya mereka bertahan apa? Karena pasti mereka kan andalnya dukungannya pesawat terbang A-10 Thunderbolt, kemudian dukungan helikopter serbu Apache atau helikopter serbu lain yang hebat-hebat itu, dan juga rudal drone yang bersenjata. Tapi semuanya itu sekarang menjadi praktis lumpuh dengan bertemu dengan drone 528-nya Iran yang sangat canggih. Bayangin, rudal air to air tapi loitering, itu di dunia nggak ada, yang punya cuma Iran doang. Dan kemarin terasa berhasil membuat satu F-35 turun, apalagi kalau pesawat yang lain. Jadi praktis sebetulnya untuk air power ketinggian rendah itu mereka tidak ada jaminan bahwa Amerika bisa sanggup untuk mensupport pasukan darat ini. Ya, saya ke Mas Anton. Mas Anton, kita menyatakan bahwa dari juru bicara Gedung Putih menyatakan bahwa ini merupakan salah satu leverage agar sebuah pressure bagi Iran untuk menerima ceasefire ataupun juga membuka pintu negosiasi. Menurut Anda seperti apa sebenarnya dari Amerika Serikat sendiri untuk membuka pintu negosiasi ini? Ya, sebenarnya satu, Mas. Yang pertama adalah strategi seperti ini sebenarnya adalah hal yang lumrah ketika apalagi menjalang ataupun ingin membangun yang namanya proses negosiasi, karena ini memang satu adalah untuk leverage, itu satu. Kedua,
Trump kalau misalnya kita lihat ini seakan-akan ada ambigu ya. Yang pertama adalah dia ngomong sudah selesai, sudah berhasil, lalu kemudian dia ngomong bahwa Iran sudah bersedia untuk bernegosiasi, itu lalu kemudian dia muncul lagi dengan seperti ini. Jadi kadang-kadang orang kemudian melihatnya ada ambiguitas atau inkonsistensi dari ucapan Trump. Tapi kalau kita perhatikan, justru itulah strateginya Trump. Ketika kita bicara tentang dia menerapkan strategi ambiguitas, ketika dia bicara tentang untuk bagaimana memelihara konflik atau membangun konflik. Kita bisa lihat misalnya bagaimana, jadi dengan kata lain, maksud saya adalah ketika kita melihat Trump, kita jangan hanya sekadar mencermati apa yang dikatakan dia, tapi apa yang dia lakukan. Ya, dalam hal ini adalah bahwa ketika kita bicara tentang pengiriman pasukan ini, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Agung, udah ada airborne, lalu ada marine, lalu ada pasukan yang memang sudah stay di sana, walaupun juga ada yang bergeser misalnya. Dan kata lain, kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah persiapan, gitu ya, persiapan. Atau kalau misalnya marinir ya jelas untuk pendaratan. Jadi ini adalah sebuah persiapan. Walaupun nanti kita juga akan menunggu, karena tidak hanya mereka saja pasukan tempur, tentu ada bantuan tempurnya, medisnya dan lain-lain, logistiknya seperti apa. Itu yang akan kita tunggu. Tapi ini adalah tahapan persiapan. Ya, Jadi, yang pertanyaannya adalah kapan ini akan dilakukan? Nah, ini akan kemudian diskusinya sebenarnya di sana. Ya, Anda menilai bahwa ini akan segera terjadi invasi darat oleh Amerika Serikat? Bisa jadi gitu. Jadi bisa jadi kemudian Amerika melakukan invasi. Karena kita melihat misalnya apa yang dilakukan dia di Venezuela. Di Venezuela itu tidak ujuk-ujuk kegiatannya. Itu dia melakukan pergeseran ribuan pasukan dulu secara perlahan-lahan. Begitu juga cerita dengan Iran ini. Lain halnya kalau kita membandingkan tentang Greenland. Greenland itu hanya statement saja Trump, gitu ya. Trump ingin mengambil alih, mengakuisisi Greenland, bla bla bla, tapi dia tidak membuat gerakan militer. Ini yang tadi saya lihat bahwa ketika dia sudah melihat gerakan militer, dia ada menggeser pasukan militer, itu namanya yang kita harus cermati adalah pergeserannya. Nah, itu adalah indikasinya yang harus kita baca, bukan statementnya. Jadi bagi saya ketika Trump sudah melakukan ini adalah fase persiapan, walaupun nanti kemudian apakah itu jadi atau tidak jadi itu lain soal, karena kemudian tidak hanya bisa sekedar pasukan ini, jadi harus ada bantuan-bantuan yang lain, bantuan tempur yang lain, Mas. Ya, Pak Agung, untuk saat ini sebenarnya seperti apa mekanisme tahapan pengiriman untuk invasi darat? Karena berkaca pada Operation Desert Storm di 1991 di Irak dan juga di Afghanistan, seperti apa sebenarnya Amerika Serikat memulai tahapan untuk melakukan invasi darat? Oh, invasi darat itu bagian dari operasi gabungan. Biasanya operasi darat itu dengan pengumpulan pasukan dahulu dan logistik. Namun ini tidak kelihatan. Biasanya mereka akan mengirim divisi lapis baja, kemudian artileri, dan itu dikumpulkan di suatu tempat yang diperkirakan menjadi tumpuan untuk serangan. Dan saat ini tidak ada, semuanya ringan semua. Marinir yang dikirimkan adalah marinir dalam bentuk marinir ekspedisi force yang di kapal induk marinir namanya Tripoli ya. Kemudian ini juga hanya satu batalion ataupun belum sampai satu divisi dikirim. Itu adalah merupakan tim yang sangat awal yang belum merupakan tanda-tanda akan melaksanakan invasi. Karena invasi itu harus 300, 400, 500 ribu orang dengan perlengkapan yang lengkap. Itu namanya invasi. Baru cukup ampuh untuk menakuti pihak lawan untuk kamu lanjut bangga, ayo berunding. Kalau cuman angkanya masih ribuan, puluhan ribu, itu masih belum cukup untuk membuat menjadi leverage atau daya tawarnya. Ya mungkin saya nggak tahu ya apa yang dimaksud di sana, tapi kalau setahu saya dari belajar di Amerika itu pengerahan pasukan seperti ini tuh angkanya mesti adalah di atas 100 ribu itu mesti untuk baru menjadi daya tawar yang ampuh untuk membuat orang bergeming. Kalau cuman segini itu mungkin tujuan lain itu mestinya saja. Baik, kita lihat bagaimana juga saat ini Amerika Serikat melancarkan 15 butir negosiasi dan juga Iran sendiri memiliki 5 butir untuk berupaya agar perang ini segera berakhir. Lalu seperti apa perang ini akan berlanjut? Kita bahasnya usai jeda hanya di Kompas Petang.
Kembali di Kompas Petang, Saudara. Amerika Serikat berencana mengirimkan pasukan darat di mana mereka berencana menempatkan ribuan pasukan elit lintas udara ke-82. Untuk membahasnya kami telah bersama dengan pengamat militer CIDE, Anton Ali Abbas, dan juga pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara alumni US Air War College, Marsma TNI Purnawiran Agung Sasongko Jati. Saya ke Pak Agung kembali. Pak Agung, tadi Anda menyatakan bahwa invasi darat ini tidak mungkin karena harus membutuhkan ratusan ribu pasukan yang akan dikirimkan menuju Iran. Untuk saat ini apakah mungkin Trump ini adalah menargetkan Selat Hormuz ataupun juga titik lokasi lainnya di mana saat ini adalah tekanan utama dari Iran adalah Selat Hormuz? Jadi motivasi utama pengiriman lintas udara, divisi lintas udara ini lebih kental dengan aspek politik domestik dan informasi. Dia butuh narasi kemenangan cepat untuk menjustifikasi klaimnya di Washington dan mengalihkan perhatian dari inflasi energi dalam negeri. Amerika ingin melakukan serangan dekapitasi di udara dan untuk mengubah rezim dan mengamankan Selat Hormuz secara absolut. Namun kepentingan nasional yang sejati dari Amerika itu bukan itu, yaitu adalah stabilitas pasar energi dan keamanan dolar. Itu yang paling penting, tapi dikorbankan dengan perjudian militer ini. Nah, Amerika itu sebenarnya terjebak dalam delusi bahwa teknologi udara dan pasukan elit bisa menggantikan massa otot atau MES atau prajurit yang dibutuhkan dalam perang darat sesungguhnya. Karena kepentingan nasional itu nggak akan terpenuhi karena operasi ini. Justru nanti malah menguras stok amunisi hanut. Karena belum apa-apa mereka harus dilindungi dari serangan udara. Karena yang paling ditakutkan adalah serangan udara dan dibutuhkan hanut. Bayangkan pasukan bergerak tapi harus dilindungi dengan pertahanan udara yang harus masif dan mahal. Jadi sebetulnya Trump itu ingin mengunci kembali kendalinya atas energi global lewat Selat Hormuz. Namun malah memicu blokade yang lebih ketat kalau gini. Jadi sebetulnya sampai titik ini sebetulnya militer itu sudah bukan jawaban, bukan option, tetapi diplomasi. Militer itu hanyalah tekan, tapi sudah terbukti bahwa kemampuan militernya menghancurkan semua akses udara dan hampir menghancurkan sebagian besar daripada Iran, ternyata tidak mampu membuat Iran menyerah. Dan kalau Iran tidak menyerah berarti Iran tidak kalah, dan tidak kalah berarti justru mereka yang, karena esensi atrisi itu adalah kuat-kuatan. Lama-lama nggak kuat dong. Nggak kuatnya apa? Nggak kuat secara mahal biayanya. Dua, nggak kuat karena naik harga minyak. Nggak kuat karena tekanan politik dalam negeri. Dan nggak kuat juga karena posisinya menjadi makin lemah secara diplomatik. Karena dia makin gagal dalam menekan ini, makin turun powernya Amerika di sana. Makin naik powernya Iran. Jadi sebetulnya pada saat ini kalau Donald Trump pintar, dia harus push ke diplomasi, mendapatkan apa yang masih bisa didapat, mumpung Iran belum dapat posisi lebih tinggi lagi, dan langsung menuju ke perjanjian. Ingat tahun 73, saat Amerika lagi perang Vietnam yang sangat berat itu, menjalin perjanjian dengan Cina untuk masuk World Trade Organization, untuk masuk perdagangan bebas. Itu langkah yang sangat jenius. Jadi dengan saat benci-bencinya pada komunis, tetapi saat yang sama mengajak agar apa? Karena dia punya musuh yang lebih berat, yaitu Uni Soviet. Untuk mengalahkan Uni Soviet, dia rangkul ini. Nah sekarang bagaimana dia mau mengalahkan BRICS? Rangkul saja Iran itu, tawarkan segala macam yang baik, bagus. Toh juga Iran itu bukan ancaman bagi Amerika sesungguhnya. Nah, teman, masalahnya se-ekstrim yang saya katakan ini, apa berani dia meniru Henry Kissinger dan Nixon yang menjalin justru hubungan dengan Cina, yang Cina tetap komunis tapi dia dijadikan mitra dagang dan bahkan menanamkan banyak uang di Cina sehingga Cina berkembang, meskipun nanti belakangan menyesali ya. Tapi sekarang kenapa tidak ke Iran? Itu malah pilihan yang lebih bijak daripada melanjutkan perang yang malah merontokkan Amerika di sini, di mana? Di Timur Tengah. Ya, sebelum ke soal negosiasi, saya ke Mas Anton. Mas Anton, apakah juga ada kemungkinan, karena ini adalah pasukan serangan cepat dan juga memiliki taktik gerilya dan hit and run yang baik untuk sisi dari Amerika Serikat, apakah juga ada menyasar ke infrastruktur ekspor minyak atau kilang minyak di wilayah Pulau Kark dari Iran? Problemnya adalah kalau kita bicara perang asimetris kan kuncinya pada resiliensi. Nah, resiliensi lah yang kemudian bisa mendikte seberapa lama, ke arah mana konflik ini. Nah, yang bisa bicara tentang resiliensi itu adalah Iran, bukan Amerika Serikat. Itu satu. Makanya tadi ketika Pak Agung cerita tadi, itu yang ngedikte hari ini tuh Iran, bukan Amerika Serikat. Itu jangan lupa. Walaupun apa yang dipamerkan oleh Amerika Serikat, kita juga harus lihat itu audiensnya siapa. Yang pertama jelas tadi Pak Agung sudah bilang, ini ngomong tentang domestic politicsnya dia. Itu yang dia harus menunjukkan bahwa dia bisa perang cepat dan lain-lain. Itu satu. Kedua, dia juga harus menunjukkan pada ally-nya bahwa saya serius loh, gitu ya.
Ketiga, pada adversary dalam hal ini musuhnya, bahwa Iran ini saya udah ngirimin pasukan dan lain-lain gitu. Jadi memang kalau bicara tentang apa yang dilakukan Amerika Serikat, kita harus lihat di audiensnya beda-beda, tujuannya beda-beda, dan pesannya tentu saja beda-beda yang ingin disampaikan oleh Amerika Serikat gitu. Apakah kemudian dia akan melakukan pendaratan atau dan lain-lain? Tentu tadi saya bilang, ini baru tahap awal persiapan. Ini nanti harus kita cermati lagi, apa pasukan apa yang bergeser ke sana. Apakah tadi Pak Agung bilang, ini ngomong tentang bantuan tempur itu harus dilindungi dan lain-lain. Itu ada atau tidak? Gitu. Jangan lupa misalnya ketika bicara tentang apa yang Iran lakukan, Iran itu sudah bisa sampai melakukan serangan ke Diego Garcia, 4.000 kilometer, walaupun itu berhasil atau tidak berhasil, tapi gestur itu sudah nyata. Artinya apa? Artinya Iran itu mau dibilang bahwa dia sudah dilumpuhkan dan lain-lain, dia masih sampai hari ini masih bisa melawan. Nah, itu yang juga bagi saya juga penting dicermati bagi Amerika Serikat. Apakah Amerika Serikat ingin serius misalnya masuk ke daratan, misalnya daratan Iran, atau dia ingin masuk hanya ke Pulau Kars atau ingin Hormuz, kita belum tahu. Karena tadi kita akan menunggu pasukan-pasukan yang lain ini. Ini baru marinir, baru lalu kita bicara tentang airborne gitu ya, dan yang lain-lainnya seperti apa. Ini akan kita tunggu. Apakah dia akan bergeser secara serius atau tidak. Itu, Mas. Ya, untuk Pak Agung, untuk saat ini sebenarnya bagaimana kekuatan pasukan keduanya? Tentu kita mengingat bahwa kalau dari tahapan yang tadi dibilang oleh Mas Anton, ada sebuah tahapan, dan juga Anda melihat seperti apa sebenarnya kekuatan dari keduanya untuk menghadapi yang perang, terutama yang Anda sebut perang atrisi atau endurance war atau perang yang berkepanjangan. Gini, yang jelas Iran pasti siap, karena mereka siap sama yang terburuk. Masalahnya Amerika siap nggak? Mereka siap perang cepat loh. Pelajaran pada saat perang dunia kedua itu ada orang yang sama sombong Amerika, namanya adalah pasukan Jerman. Dengan yakin dengan kekuatan besar, dengan puluhan divisi menyerbu ke Uni Soviet bulan Juni, berangkat menuju Moskow tanpa bawa pakaian dingin. Begitu sampai bulan Desember di sana, langsung terhenti sampai berbulan-bulan, malah terpukul mundur, dan pada bulan tahun 45 justru malah pasukan Uni Soviet berada di gerbang Berlin. Itu sama kayak sekarang. Orang Amerika ini jelas tidak siap untuk perang ini. Mereka siapnya untuk segera cepat bunuh Ali Khamenei, bunuh semuanya, selesai, kelar. Kemudian Iran di bawah pengaruhnya ataupun gimana rezim yang baru. Mereka nggak siap untuk ini kelihatan. Kelihatan ini kan kalau nggak punya strategi, maka nggak punya exit strategi. Nah ini jelas misi Epic Fury itu udah gagal. Ini udah masuk ke operasi berikutnya yang belum direncanakan dengan baik, karena kalau direncanakan baik kan sudah siap, ini nggak siap apa-apa. Dan yang saya ketahui sekarang yang siap tempur pasukan darat Amerika itu cuma total 120.000 orang. Mereka bukan seperti tahun 1991 yang sudah siap. Perang Irak itu sudah disiapkan sebelum, dan juga karena masalah macam-macam ya, mereka sudah siap. Sekarang nggak siap. Amerika tidak siap untuk perang lama dan tidak ada rencana untuk perang darat. Karena apalagi sudah mundur dari mana, dan uangnya sudah dialihkan untuk beli senjata mahal-mahal yang macam-macam mahal, tidak dialihkan untuk perang semacam ke Afghanistan atau ke Irak. Jadi sesungguhnya yang terjadi adalah betul kata Pak Anton tadi, sekarang yang di atas tangan itu Iran. Sekarang bagaimana cara membuat Iran ini mau membuat perjanjian baru yang tetap Amerika udah oke, tidak menggunakan namanya, jangan malah diajak tantang-tantangan yang malah tidak ada keuntungan yang didapat pada itu. Ingat pelajaran daripada dengan Cina yang jelas membunuh orang Amerika di Vietnam, diajak untuk bekerja sama perdagangan itu meskipun tetap komunis loh. Ini kan jauh lebih nggak kayak komunis, ini masih orang Iran masih biasa-biasa, masih oke lah, masih normal diajak bicara juga bisa. Oke, saya ke Mas Anton. Mas Anton, ini juga dalam situasi terkini bahwa Amerika Serikat meminta Pakistan sebagai juru runding untuk menawarkan 15 butir negosiasi untuk ceasefire atau gencatan senjata. Untuk seperti ini apa kemungkinannya akan Iran menerima, terutama ada tawaran terkait dengan proyek nuklir bagi listrik di Iran akan dibantu di wilayah Bushehr? Ya, sekarang kan yang masih dicari adalah siapa yang akan menjadi peace brokernya. Jadi ada pilihan, misalnya Trump sudah menghubungi Putin, lalu juga ada Pakistan dan lain-lain. Tapi tentu saja ada tantangan ya, ada tantangan bagaimana membangun kepercayaan terhadap Iran. Karena kita tahu bahwa ketika kita bicara pemimpin Iran hari ini, Mujtaba itu kehilangan banyak orang. Ayahnya, istrinya, dan lain-lain. Kita bisa membayangkan bagaimana kemudian
ada ketidakpercayaan yang sangat tinggi terhadap yang namanya Amerika Serikat. Kenapa? Karena mereka kan bilang bahwa ini serangan ini seperti backstab gitu. Jadi mereka seperti ditusuk dari belakang. Kenapa? Kita lagi di tengah-tengah proses perundingan, tapi kemudian terjadi serangan. Jadi dengan kata lain, ini memang ada proses yang panjang gitu. Di sisi lain saling serang satu sama lain gitu. Jadi bagi saya, apakah ini akan cepat kemudian mereka duduk di meja perundingan? Jawabannya memang tentu ini tergantung siapa yang nanti akan menjadi peace brokernya dan bagaimana kemudian peace broker tersebut membangun kredibilitas yang tinggi yang bisa dipercaya oleh para pihak yang bertikai. Dan itu memang tantangan adalah bagaimana membangun keyakinan dan kepercayaan kepada Iran, karena di tengah mereka sangat rendah kepercayaan terhadap Amerika Serikat. Itu ini yang memang menjadi pelik. Kalau misalnya tawaran mau 15, mau 5, itu nanti gitu ya. Nanti akan bisa kita bicarakan ketika sudah oke dua-duanya sama mau duduk di meja perundingan. Jadi apa yang diminta Trump 15, kalau kata Iran enggak, saya nggak mau dengarkan, ya tetap aja perang terjadi gitu. Jadi 5 itu akan bisa kita bicarakan kalau mereka sepakat untuk sama-sama duduk di meja perundingan. Yang bagian mana yang oke, bagian mana yang tidak oke. Kalau misalnya kita lihat 15 itu kan itu semuanya merugikan Iran, yang Iran sedikit cuma dia akan diangkat sanksinya dan lain-lain. Siapa yang membayar atau siapa yang membayar ongkos dari kerusakan di Iran, Amerika Serikat nggak masukin di dalam situ gitu. Jadi akan ada banyak point of discussion-nya ya. Jadi ketika kita bicara tadi poin itu. Tapi problem hari ini adalah siapa yang kemudian bisa diterima terutama dari sisi Iran. Itu yang akan menjadi concern paling tinggi ya. Karena saat ini Iran sangat defisit kepercayaan kepada pihak Amerika Serikat. Ya, 2 kali perundingan dan kemudian terjadi serangan, dan terakhir adalah di Jenewa melalui Oman, dan saat ini juga serangan terjadi di mana Amerika Serikat dan Israel terus menggempur Iran. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer dari Jeddah, dan juga Marsema TNI Purnawirawan, Agung Sasongko Jati, pakar strategi alumni US War College bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak.